Halo teman-teman semuanya. Nah, video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana sih caranya pakai program keuangan sederhana dari Excel ini. Nah, inilah programnya. Jadi ini ada menu Master 1 dan Master 2. Apa itu Mas Erik? Nah, gini. Nah, ini ada Master 1, ada daftar kas rekening, daftar kas atau rekening bank. Sebelum kita membuka usaha, pastikan kita punya modal uang. Nah, uang itu kan ada tempatnya ya, harus disimpan. Uang yang dipegang teman-teman itu pasti ada tempatnya. Entah itu di dompet misalnya, uangnya kan disimpan di dompet. Ini berupa uang fisik ya. Bisa juga uangnya berupa rekening. Nah, uangnya disimpan di Bank BCA. Kayak gitu. Ini penamaan saja, nama kas atau banknya. Jadi dikasih nama. Kenapa kok dikasih nama Mas Erik? Iya, biar gampang nanti ngobrolnya. Misal teman-teman punya karyawan ataupun belum punya karyawan, nanti enak. Misal nih, berapa ya saldo uangku yang ada di dompet? Nah, jelas. Saldo uang yang ada di dompet sekian 100.000 misalnya. Terus berapa ya uangku yang ada di Bank BCA? Sekian. Nah, gitu. Jadi ada namanya. Jadi kas atau rekeningnya ada namanya. Kalau nggak ada namanya kan bingung. Coba, misalnya ya, berapa ya uang saldoku yang ada di, nah bingung. Kita nyebutnya di mana? Kalau punya karyawan juga bingung. Misalnya karyawannya namanya Agus. Agus, uangku ada berapa ya? Uang apa Pak? Ya uang bisnisku. Yang di mana Pak? Bingung si Agus. Kayak gitu. Nah, tapi kalau ada namanya kan enak. Itu loh, uangku yang ada di dompet atau uangku yang ada di kas kecil. Saldonya sekarang berapa? Oh baik Pak, si Agus langsung paham. Baik Pak, uang Bapak yang ada di dompet ada 500.000. Atau bisa juga uang Bapak yang ada di rekening BCA itu sekarang saldonya 2 juta Pak. Nah, enak kan? Kayak gitu. Jadi maksudnya master kayak gitu ya, data awal. Mas, saya namanya nggak mau dompet. Ya boleh, terserah. Ini bisa diganti-ganti ya, bebas. Misalnya dompet 2, kayak itu boleh. Ini ditambahi juga boleh ya. Misalnya teman-teman punya nama yang lain yang familiar, yang sesuai, yang dipakai sehari-hari oleh teman-teman ya di bisnisnya. Kayak gitu. Ini Mas saya nggak pakai kas kecil ya, dihapus aja kayak gitu. Ini kayak gini. Ini boleh. Diisi lebih dari 2 boleh Mas, boleh diisi ke bawah. Nah, cuma biasanya namanya UKM itu punyanya 2. Ada uang fisik yang dipegang di dompet, ditaruh di saku celana, sama ada uang yang di rekening. Kayak gitu ya. Oke, ini penamaan kas dan rekening. Kasih nama ya. Nah, terus yang kedua kita bahas sheet master 2. Nah, ini ada daftar biaya. Ini adalah nama-nama biaya apa saja yang kemungkinan teman-teman miliki. Nah, kalau bingung, misalnya teman-teman kan pasti dalam membuka usaha, misalnya warung bakso, pasti kan ada setiap bulan mungkin bayar listrik warung. Nah, ini namanya ditulis di sini. Misalnya ada pengeluaran namanya beli internet atau pulsa. Kalau punya karyawan kan bayar gaji karyawan, bayar gaji pribadi. Ada yang lain nggak misalnya? Misal bayar uang keamanan misalnya. Boleh di sini. Mas Erik, kenapa kok perlu ngisi daftar biaya kayak gini? Iya, biar nanti ketika transaksi di sini, teman-teman tinggal pilih aja kayak gini. Nah, ya kan? BCA dan dompet. Gara-gara di sini kita input BCA dompet. Coba kita tambahin kas kecil. Coba. Nah, ada di sini, enak kan? Jadi tinggal pilih. Begitu juga ini ya. Pilih di sini di pengeluaran. Dibayar ke, nah ini jenis biayanya apa? Enak, tinggal pilih. Mas Erik, ini saya nggak kepikiran masih
nama-nama biayanya apa saja, karena kan saya belum memulai bisnis. Jadi saya nggak tahu ada pengeluaran apa saja nanti. Oh, nggak apa-apa. Jadi nggak perlu diisinya di tengah jalan aja, diisi nanti aja. Bahkan ini dihapus dulu boleh. Misalnya kan belum tahu ya apa nama pengeluarannya. Boleh dihapus dulu kayak gini. Oke. Jadi ini bebas ya teman-teman, dihapus boleh, sama ditambahi boleh. Oke, sudah paham ya nama-nama biaya kayak gini ya. Nah, sekarang kita masuk ke transaksinya. Kayak gitu. Nah, transaksi itu apa Mas Erik? Yes, transaksi itu adalah ya teman-teman di dalam bisnis itu kan pasti ada yang namanya melakukan transaksi, beli, jual kayak gitu kan. Nah, transaksi-transaksi itu dicatat di sini. Nah, pemasukan. Ini transaksi pemasukan. Nah, jadi semua transaksi pemasukan uang dicatat di sini ya teman-teman ya. Misal nih saya kasih contoh. Anggap aja saya buka usaha warung bakso dan warung bakso saya itu baru berdiri ya. Nah, itu gimana? Oke, saya punya uang misalnya 2 juta untuk memulai modal usaha. Maka uang 2 juta ini kan harus dimasukkan ke kas saya, ke rekening saya. Jadi ada rekening khusus atau dompet khusus untuk menampung uang untuk bisnis saya. Ingat ya konsepnya kan uang pribadi dan uang bisnis dipisah dompetnya, jadi nggak boleh dicampur. Nah, mulai sekarang harus dipisah. Cara misalnya ya di sini. Nih misalnya saya punya uang modal 2 juta ya untuk buka warung bakso. Maka yang saya lakukan adalah misal uang di dompet punya 500.000, di BCA punya 2 juta, 1,5 juta ya. Gimana cara nginputnya itu Mas Erik? Oke, saya demokan, saya pilih, nah, uangnya masuk kemana? Saya masukkan ke rekening BCA. Terima dari siapa? Dari saya sendiri kan, dari pemilik misalnya. Atau dari bos, boleh. Nominalnya berapa? Ya, tadi itu 1.500.000. Keterangannya apa? Modal awal usaha. Ini. Lalu klik simpan. Nah, secara otomatis masuk di sini, simpan. Oke? Nah, nanti karena kita sudah input di sini, maka akan muncul di 2 laporan ini, mutasi kas dan laporan per bulan. Yuk kita lihat ya di mutasi kasnya. Kita ingat ya, ini masuk ke BCA, maka harusnya saldo di BCA sebesar 1.500.000. Cara ngeceknya di sini. Nah, ini dia. Oh, ini perhatikan, pilih kas rekening. Kita disuruh milih ya di sini. Ini dompet. Nah, karena dia dompet kan belum diisi sama sekali, makanya nggak ada transaksi, tidak ada mutasinya. Kita pilih yang BCA. Refresh. Nah, ini dia. Cara bacanya adalah pada tanggal 25 September jam sekian ada uang masuk 1.500.000. Saldonya nambah. Dari mana uang ini? Dari pemilik bos. Keterangannya apa? Modal usaha. Oke, coba kita input lagi apa uang kas yang satunya ya, yang fisik ya. Sekarang saya masukkan uang ke dompet. Terima dari sama pemilik juga. Bos disamakan dengan yang tadi boleh. Nominalnya 500.000. Keterangannya modal awal usaha. Saya simpan di sini. Oke, ada 2 transaksi ya. Kita cek lagi di sini. Oh, sorry, karena itu tadi kan dompet, saya pilih yang dompet. Kayak ini ya. Nah, ini sama cara bacanya. Tanggal ini sekian, ada uang masuk sekian, saldonya sekian. Jadi di dompet ada saldo 500.000. Itu ya. Oke, gampang kan? Ini pemasukan. Apalagi contohnya pemasukan. Misalnya teman-teman mau masukkan omset hari ini. Misalnya saya hari ini kan buka tuh usaha saya, buka warung bakso. Nah, ternyata saat hari ini saya berjualan bakso itu dapat omset 200.000. Jadi total sehari dapat omset 200.000. Nah, itu kan berarti ada uang masuk ke diri saya. Nah, gimana cara nginputnya 200.000 ini? Ya sama kayak gini. Masuk ke dompet. Terima dari siapa? Dari pelanggan, ya kan?
Nominalnya 200.000. Nah, keterangannya apa? Omset warung bakso. Nah, boleh juga dilengkapi tanggal 25 September 2020. Simpan. Masuk di sini. Oke, kita cek lagi mutasi kasnya. Dompet. Nah, ini. Jadi, pada tanggal sekian, menit sekian, ada uang masuk 200.000. Jadi, 500.000 ditambah 200, saldonya sekarang 700. Dari mana? Dari pelanggan 200.000. Keterangannya ini. Oke. Nah, di laporan per bulan, harusnya juga keupdate dompet ya. Kita cek ya. Nah, ini. Pada bulan September, ada pemasukan sebesar 2.200.000. Totalnya kan dari tadi kita masukin segitu. Nah, ini kalau dijumlahkan 2.200.000. Muncul di sini. Gitu. Oke, pokoknya intinya semua pemasukan uang diinput di sini ya teman-teman ya. Gitu. Gampang kan pemasukan? Nah, sekarang kita ke pengeluaran. Jadi ya. Pengeluaran itu kebalikannya dari pemasukan, yaitu kalau kita ngeluarin uang, kita catat. Gitu. Misalnya, nih saya ngeluarin duit dari mana? Dari dompet. Dibayar ke siapa? Misalnya saya beli daging ya, buat bahan baksonya itu. Dibayar ke siapa? Misalnya saya beli dagingnya ke Pak Sabar, misalnya. Pak Sabar. Jadi Pak Sabar tuh jualan daging. Jadi saya beli ke Pak Sabar, nominalnya berapa? Saya beli daging itu 300.000 misalnya. Buat dapatnya. Nah, jenis biayanya apa? Nah, tinggal pilih. Nah, karena nggak ada pilihannya, beli daging mana ya? Nah, kita kembali lagi ke master 2. Ini beli daging, boleh dilengkapi, misalnya 1 kilo, boleh. Atau nggak mau lengkap mas, beli daging aja, boleh. Kita cek di sini pengeluaran. Nah, sudah ada. Oke, simpan kayak biasanya. Oke, tersimpan di sini. Kita cek sekarang di mutasinya. Nah, ini pada tanggal 25 September, jam sekian, menit sekian, ada uang keluar 300.000. Nah, jadi saldonya saya tinggal berapa? 700.000 dikurangi 300, 400.000. Ini apa? Ke Pak Sabar. Ngapain ini? Beli daging. Jadi saldo sekarang adalah 400.000 di dompet. Jadi saldo di dompet ada 400.000. Ini kan rinci dicatat semua keluar-keluarnya. Nah, kita cek laporan per bulannya. Jangan lupa di refresh ya. Nah, ini pemasukan, ini pengeluaran. Itu ya, teman-teman ya. Oke, apalagi ngeluarin duit buat apa? Jadi semua pengeluaran diinput di sini. Misalnya pakai dompet lagi, saya bayar ke saya misalnya beli plastik ya ke toko plastik misalnya. Ke sini. Plastik 10.000 misalnya. Nggak ada beli plastik di sini. Makanya saya kembali ke sini. Kita cek. Nah, tidak. Misalkan ada tanggal sekian, dompet, bayar ke sini, nominalnya segini. Cek. Refresh, jangan lupa. Ini. Sekarang saldonya 390. Ini bisa dipilih, jangan lupa ya. Setelah pilih ini, lakukan, lalu tekan tombol refresh. Lalu laporan per bulannya. Oke, gitu. Paham ya? Misalnya bayar gaji karyawan juga catat di sini. Gitu. Nah, sekarang ada transaksi terakhir, yaitu transaksi antar kas rekening. Ini maksudnya apa, Mas Erik? Nah, misalnya kita gini nih, kita kan jualan, buka warung bakso, seminggu buka. Pasti kan uang hasil penjualan kita kan banyak tuh. Kalau dipegang di dompet, disimpan di dompet kan berbahaya, misalnya jumlahnya jutaan. Masa kita mau bawa uang jutaan terus di dompet?
kayak gitu. Tapi pasti kita kan ingin uang yang ada di dompet itu lebih aman itu ya ditaruh di bank, disimpan ke rekening kita. Nah, dipindah, ditransfer lah, gitu, dipindah. Jadi teman-teman istilahnya itu datang ke bank, bang, aku mau nabung duit nih, tolong dong uang fisik ini dimasukin ke rekening saya. Nah, kayak gitu. Nah, transaksi itu harus dicatat, transaksi perpindahannya ya, transfernya. Catat di mana? Sini namanya. Oke, saya ngambil dari, misalnya saya ngambil dari dompet nih, masuk ke BCA. Yang saya transfer berapa hasil penjualan? Misalnya 100.000. Ini keterangannya apa? Sisihkan laba bisnis bakso misalnya, terserah. Yang penting teman-teman tahu. Simpan. Ini udah ini doang. Nah, kita cek. Nah, yang terjadi harusnya adalah saldo dompet berkurang 100.000. Saldo BCA bertambah 100.000. Kita cek ya. Saldo dompet berkurang 100.000. Yang awalnya 390 sekarang jadi 250. Saldo BCA bertambah. Nah, ini dari 1,5 juta jadi 1,600.000. Ini, oke. Namanya mutasi itu pergerakan, masuk keluar saldo, masuk keluar saldo. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, misalnya nih, Mas Erik ada saya transaksinya inputnya salah, gimana Mas? Ya di delete aja kayak gini. Pemasukan di delete. Nanti dia ngefek ke sini ya. Coba ke dompet. Ada efeknya nggak? Tadi yang dihapus yang mana ya? Pemasukan. Saya lupa. Tadi yang mana? Intinya berkurang ya, teman-teman ya. Yang dompet berkurang. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, cek laporan. Oh, ini berkurang ya. Pemasukannya 2 juta, coba cek pemasukannya. Nah, ini berkurang. Oke. Nah, oke, paham ya, semoga paham. Nah, ini gimana Mas Erik? Ini kan sekarang bulan September 2020. Nah, nanti Oktober, November, Desember. Nah, kalau sudah Desember nanti kan ada Januari lagi. Januari tahun 2021. Itu gimana saya inputnya Mas Erik? Yes, yang Mas harus lakukan adalah mengcopy file ini. Jadi, satu file program keuangan ini hanya bisa untuk 1 tahun ya teman-teman ya. Kalau sudah full Desember, maka teman-teman harus copy lagi filenya. Gimana itu Mas maksudnya? Oke, saya contohkan ya. Ini disimpan dulu, jangan lupa. Saya simpan. Oke, saya save as aja deh. Biar nggak bingung. Save as. Misal saya taruh di C. Saya bikin folder dulu biar rapi. Misalnya pembukuan bisnis warung bakso. Ini bikin folder lagi tahun 2020. Tahun 2021. Nah, kita simpan di sini. Save. Oke. Gimana caranya untuk 2021? Tinggal ditutup. Nah, kita masuk ke sini. Nah, ini kan ya. Nah, ini di copy teman-teman ya. Copy ke sini. Oke, di copy, dibuka filenya. Nah, setelah kebuka seperti ini, teman-teman tinggal delete aja ininya ya. Delete semua, kita mulai lagi dari awal. Oke,
udah dari awal. Jadi teman-teman input lagi di sini ya, kayak tadi dari awal lagi. Tapi ini khusus untuk 2021. Itu ya, untuk 2022 juga sama caranya. Oke. Saya rasa udah cukup ya video tutorialnya. Semoga saya doakan teman-teman bisnisnya lancar dan berkembang, tumbuh, punya karyawan dan punya cabang di mana-mana, biar nanti apa yang dijadikan cita-cita oleh teman-teman tercapai dan bisa menggunakan aplikasi yang lebih canggih lagi, yang tidak pakai Excel seperti ini. Ini kan masih sederhana ya teman-teman ya. Oke, itu saja dari saya ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.